Banyak yang bertanya tentang bagaimana menjalani sidang skripsi online. Nah, saya berikan tipsnya di sini ya. Walaupun di video-video saya yang lain sudah banyak tentang tips untuk sukses menghadapi sidang skripsi, tapi saking banyaknya permintaan, saya langsung aja berikan tips di sini. Baik. Yang pertama adalah satu, persiapan teknis harus kamu lakukan. Persiapan teknis itu adalah yang terkait dengan presentasi. Yang pasti presentasinya, PowerPoint-nya, atau mungkin ada keynote, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan presentasi kamu siapkan. Dan bagaimana agar menyiapkan presentasi yang keren. Nah, ingat, waktu kamu itu cuma 10 sampai maksimal 15 menit. Jadi, kamu harus bikin maksimal 10 slide atau 15 slide. Nah, di masing-masing slide ini ya, kamu harus bagi tuh dari pendahuluan sampai kesimpulan. Itu ya. Jadi menyiapkan dari aspek teknisnya dulu presentasi. Nah, setelah menyiapkan aspek presentasinya secara teknis, kamu juga perlu rehearsal. Perlu latihan. Ya, betul sekali. Latihan bisa direkam kayak gini, pakai cellphone, pakai mungkin ada juga kamera, TV, atau mungkin di laptop kamu harus latihan. Atau juga kamu bisa minta teman-teman kamu, orang tua kamu, saudara-saudara kamu liatin kamu gitu ya, kasih komentar seperti apa. Nah, selain itu, setelah dilatih, setelah rehearsal, praktek, kamu cek lagi tuh bagaimana kamu presentasi, apakah jelas ya. Kalau kamu menonton lagi, apakah jelas tuh orang kalau mendengar kira-kira presentasi kamu. Baik dari itu, dari sisi materinya, dari sisi timing ya, waktunya, pembagiannya antara pendahuluan, apa mungkin isi sampai penutup. Nah, tanyakan juga kepada yang nonton, kalian ngerti nggak kalau saya ngomong kayak begitu gitu. Maksud saya ini loh, kamu nangkepnya apa gitu. Nah, itu juga dari aspek teknis ya. Anda juga perlu nih, saya selalu bilang, kalau butuh itu presentasinya harus waktu latihan sesuai dengan waktu benar-benar mau ujian gitu. Nah, misalnya itu kamu ujiannya berdiri ya kan, usahakan itu berdiri gitu. Atau memang kalau memang pas duduk di depan meja gitu ya, di meja belajar atau di meja apapun gitu ya. Kalau kamu mau duduk lesehan, ya mungkin kayaknya kurang nyaman ya kalau lesehan ya. Nah, tapi silahkan, layaknya ujian waktu kamu mau ujian betul ya. Jadi dari timingnya, dari semua paparannya, waktunya, cara kamu bicara, memang selayaknya memang kamu di meja ujian. Itu yang pertama, semua berkaitan dengan teknis ya. Yang kedua, tentu tidak lupa aspek substansinya. Nah, substansi ini apa? Kamu kuasai betul materinya. Tentu ya, pembimbing kamu sudah memberikan ACC, sudah memberikan bimbingan yang luar biasa sejak awal sampai kamu mau maju sidang. Artinya kamu harus punya keyakinan bahwa substansi itu benar. Tapi ingat, dalam pengujian selalu saja ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang di luar bahasan atau yang di luar bimbingan dari dosen kamu gitu. Jadi ya kamu harus ingat, jadi tidak bisa ngelepasin bahwa ya kan sudah dibimbing, sudah disetujui, sudah di-ACC sama dosen, berarti praktis oke dong gitu, saya pasti lulus dong. Ya, itu percaya diri itu bagus, tapi tetap harus dipertimbangkan gitu ya. Ada faktor-faktor yang saya selalu bilang 80-20. 80 substansi oke, persiapan oke, material oke, tapi 20% adalah performa kamu saat kamu ujian di meja sidang. Itu penting, karena namanya penguji, para penguji itu juga harus melakukan tugasnya sebagai penguji. Seperti layaknya pembimbing itu melakukan tugasnya sebagai pembimbing. Nah, itu ya, hal-hal yang menjadi penting yang harus kamu perhatikan. Oke, substansi kuasai. Nah, seringkali dalam membahas substansi ini juga dosen akan bertanya terkait dengan skripsi, terkait dengan topiknya. Artinya tidak sepenuhnya semua bersumber dari skripsi, tapi mungkin bertanya implikasi, bertanya juga mungkin kaitan antara skripsi kamu dengan mungkin penelitian lain, atau mungkin juga dengan teori lain atau hasil penelitian lain. Nah, ini di sini itu memang mengukur keluasan wawasan kamu ya. Mungkin saja dosen pembimbing bisa memberikan hints ya, memberikan tanda-tanda, memberikan sinyal-sinyal sebelum ujian bahwa mungkin nanti dosen penguji akan bertanya seputar ini. Tapi belum tentu juga gitu yang semua berikan sinyal-sinyal oleh dosen pembimbing itu pas keluar. Itu ya, perhatikan. Jadi antisipasi. Artinya apa? Baca materi skripsi itu pasti, itu yang utama. Tapi juga bukalah buku
teori ya, buku metodologi ya, buku-buku yang terkait dengan mata kuliah di bidang kamu, di jurusan kamu, apapun jurusan kamu itu ya. Jadi kalau ditanya nanti nggak cuman seputar skripsi aja gitu, kayaknya kalau nggak paham ya konteksnya ya kaitannya sama bidang ilmu kita kan sayang banget. Juga bicara pemahaman tentang hal-hal terkini gitu ya. Misalnya berita terkini, perlu juga Anda harus tahu itu. Sehingga kalau nanti ditanya, jadi wawasan kamu luas. Nah, yang ketiga adalah relaksasi, berkaitan dengan aspek mental. Nah, ini penting banget yang selalu juga saya sampaikan ya kepada para pejuang skripsi. Persiapan teknis sudah, persiapan substansi sudah, tapi bagaimana agar secara mental kamu juga siap gitu. Relaksasi. Ada yang mau meditasi, yoga, berdoa ya kan, atau mungkin juga ya intinya membuat sesuatu yang lebih nyaman buat kamu ya. Kamu jalan-jalan dulu ya, menghirup udara segar nih, misalnya seperti sekarang ini ya, sore-sore gitu, senja, nikmatin aja, tapi tetap ingat ya, prokes ya, ini saya di ruang terbuka nih gitu ya, jadi tetap karena untuk ngambil gambar nih saya buka sebentar saja. Nah, selain itu juga mungkin kamu main musik, olahraga kecil aja gitu, itu menjelang ujian skripsi dilakukan. Nah, 3 hal besar itu yang utama kalau saya menyampaikan tips kepada para pejuang skripsi ya, insya Allah ya, semua dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa itu kamu bisa lancar ya. Makanya kalau besok mau ujian atau beberapa jam lagi mau ujian, istirahat yang cukup. Dan kita sebagai umat yang beragama banyak berdoa. Usaha sudah, persiapan sudah. Tinggal usaha besok waktu ujian di meja skripsi, terus berdoa. Yakin ya bahwa kalian nih ujiannya nanti lancar. Mindsetnya oke, ujian lulus, all is well gitu ya. Anda lulus. Itu perlu dipatrikan di mindset Anda. Karena segala sesuatu start dari mindset. Oke gitu ya, semoga 3 tips besar ini untuk sukses sidang skripsi itu bisa Anda laksanakan dengan baik. Nah, kalau ada komentar silahkan taruh di kolom komentar di sini ya. Bagi yang belum subscribe, please subscribe ya. Ini ilmu daging semua ya. Sampai ketemu lagi. Sukses buat kalian. Saya tunggu kabar-kabar baik setelah Anda selesai ujian skripsi. Prof, saya selesai ujian skripsi dengan melihat tips-tips dari Prof Tirta. Wah, senang banget ya, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses buat kalian semua pejuang skripsi. Sampai ketemu, lihat juga video-video saya yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.